Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Romi Kristianto dengan NIM 25.05.52.7008 kelas S1 Akuntansi. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir semester mata kuliah visualisasi data dan informasi dengan judul dashboard pencairan KUR dan non-KUR. Untuk latar belakang proyek kali ini saya buat untuk membantu pemantauan visual terpadu untuk realisasi penyaluran pembiayaan kredit usaha rakyat atau KUR dan pembiayaan non-KUR di seluruh cabang pada tahun 2025. Untuk alasan pemilihan topik, karena produk KUR dan non-KUR merupakan instrumen utama dukungan pemodalan bagi UMKM. Namun, data pencairan saat ini tersebar di berbagai sistem, sulit dibandingkan secara cepat, serta belum ada gambaran menyeluruh kinerja antar cabang maupun waktu. Untuk pentingnya pembuatan dashboard kali ini, dashboard ini sangat dibutuhkan untuk menyediakan atau menyajikan data secara ringkas, akurat, dan mudah dibaca, sehingga manajemen dapat segera mengevaluasi pencapaian target, keseimbangan portofolio, serta kendala di lapangan. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan lebih tepat dan mendukung penyaluran dana pada UMKM secara optimal. Selanjutnya, untuk pembuatan dashboard KPI pencairan produk KUR dan non-KUR, ini tujuan yang pertama, memantau perkembangan kinerja secara cepat. Untuk yang kedua, membandingkan kinerja antar cabang. Yang ketiga, menganalisis komposisi produk. Untuk yang keempat, mempermudah pengambilan keputusan. Untuk yang kelima, mengidentifikasi penyimpangan atau masalah secara dini. Untuk yang keenam, meningkatkan efisiensi kerja. Untuk data, mungkin data yang saya gunakan, data pencairan produk KUR dan non-KUR dari salah satu perbankan pada tahun 2025. Untuk data kali ini mungkin saya tampilkan Excel-nya dari kelima cabang pencairan dari bulan Januari sampai Desember 2025, dan produk-produknya juga sudah sesuai semua dengan yang ada di data table saya. Mungkin dirasa jika data sudah lengkap dan sudah rapi, kita lanjut memilih untuk KPI-nya. Untuk KPI saya bisa menjabarkannya sebagai berikut. Untuk yang pertama, kita mencari untuk total atau keseluruhan pencairan dari KUR dan non-KUR. Untuk yang kedua, saya mencari KPI untuk kinerja antar cabang. Kita bisa membandingkan total cair dari cabang dan total produk atau pembiayaan KUR dan non-KUR-nya. Untuk yang ketiga, mungkin presentasi dari produk KUR dan non-KUR. Dari ketiga KPI utama tersebut, mungkin saya pilih karena KPI tersebut paling relevan untuk membuktikan bahwa cabang atau kinerja seluruh cabang. Dan yang kedua, untuk membandingkan kinerja pencairan KUR dan produk non-KUR. Setelah pemilihan KPI tersebut kita lakukan, kemudian kita kembali ke dashboard yang sudah saya buat. Mungkin pada dashboard kali ini terdapat visual utama. Untuk visual yang pertama atau grafik yang pertama itu adalah grafik total pencairan dari seluruh cabang yang ada di wilayah Jawa Tengah atau cabang besar. Untuk grafik yang kedua, grafik itu mungkin grafik pencairan seluruh cabang, dan bisa dibandingkan cabang mana yang pencairannya lebih tinggi dan cabang mana pencairannya yang lebih sedikit. Untuk grafik yang ketiga adalah persentase dari produk pembiayaan KUR atau non-KUR. Alasan pemilihan ketiga grafik tersebut yaitu untuk grafik pertama kita dapat mengetahui seberapa besar produk KUR dan non-KUR pada tahun 2025. Dan yang kedua, kita dapat mengetahui cabang mana yang pencairannya tinggi atau cabang mana yang pencairannya lebih sedikit. Dari semua gambar tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa semua aktivitas atau total pencairan atau total produk yang sudah cair kita dapat mengetahui dengan visualisasi data atau grafik yang sudah saya tampilkan. Setelah kita memahami dashboard, kemudian kita dapat menyimpulkan atau menjadikan insight utama pada dashboard tersebut. Saya menemukan bahwa dua cabang teratas menjadi penyumbang terbesar pencairan. Untuk KC Kudus Ayani merupakan cabang dengan pencairan KUR tertinggi dibanding semua cabang, sekaligus pencairan non-KUR terbesar kedua. Untuk insight yang lainnya mungkin KC Pati Sudirman peringkat kedua pada pencairan KUR,
namun memiliki pencairan non-kur terbesar atau tertinggi di antara semua cabang. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa produk KUR menjadi tulang punggung utama pencairan. Yang kedua, ketimpangan kinerja antar cabang cukup signifikan. Untuk yang ketiga, portofolio penyaluran masih kurang seimbang. Untuk rekomendasinya, pertahankan dan optimalkan kinerja cabang yang sudah unggul, dorong peningkatan volume KUR pada cabang dengan kinerja menengah atau yang paling bawah. Terus untuk yang lainnya, kembangkan penyaluran produk non-KUR secara bertahap. Mungkin tidak harus semuanya pencairan di KUR, dan non-KUR-nya harus juga seimbang. Yang terakhir, saya merekomendasikan terapkan pemantauan secara berkala lewat dashboard. Cukup sekian video presentasi saya project akhir semester. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.